Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah. Oke teman-teman, saya akan berbagi lagi terkait dengan skripsi. Tapi sebelumnya tolong di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi cerita tentang tahapan yang saya lalui ketika saya akan melakukan ujian skripsi. Jadi sebelum melakukan ujian skripsi saya melalui tahapan-tahapan ini. Saya yakin ya teman-teman, ujian skripsi ini merupakan suatu kejadian yang paling diharapkan oleh teman-teman, terutama mahasiswa tingkat akhir. Karena dapat dikatakan ketika teman-teman sudah melakukan ujian skripsi, maka 90%, 92, 94% atau bahkan 99% dapat dikatakan proses perkuliahan teman-teman sudah akan selesai. Jadi toga sudah di depan mata, ijazah sudah di depan mata, pekerjaan yang kita mimpikan itu sudah di depan mata ya teman-teman. Semoga ketika ujian skripsi selesai, teman-teman yudisium dan lulus, teman-teman langsung mendapatkan pekerjaan. Amin, Allahumma amin. Nah, tapi sebelum ke sana ya teman-teman, kita harus tahu kira-kira tahapan apa saja yang akan kita lalui sebelum ujian skripsi. Tenang, santai. Kita harus menikmati setiap proses yang kita lalui ya teman-teman, sehingga silakan teman-teman buat schedule tentang kapan misalkan ingin ujian skripsi, maka teman-teman tentukan schedule tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman, tahapan sebelum ujian skripsi. Yang pertama adalah proposal skripsi, jelas. Yang kedua seminar proposal. Yang ketiga pengerjaan skripsi. Dan yang keempat pasti ujian skripsi. Oke teman-teman, di proposal skripsi nanti teman-teman akan diberi satu dosen pembimbing skripsi. Jadi dosen pembimbing skripsi di sini berarti membimbing pelaksananya penelitian teman-teman. Jadi silakan kalau teman-teman ada suatu kendala, ada suatu kebingungan ketika mengerjakan proposal skripsi, alangkah baiknya segera dikomunikasikan dengan dosen pembimbing skripsi. So, jangan takut dengan dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing skripsi tidak akan memarahi teman-teman ya ketika teman-teman memang sudah mengerjakan itu dengan baik. Walaupun nanti misalkan dosen pembimbing skripsi marah, itu adalah marah yang baik. Agar apa? Agar teman-teman bisa cepat selesai. Oke, di tahap proposal skripsi, teman-teman pasti menunggu 3 huruf, ya kan? Saya yakin ketika teman-teman mendapatkan 3 huruf ini, teman-teman akan senang banget atau bahkan senyumnya semakin melebar. Yaitu apa? ACC dari dosen pembimbing skripsi. Ketika proposal teman-teman sudah di ACC, teman-teman sudah lega karena perjalanan skripsi teman-teman hampir 50% lah dapat dikatakan sudah selesai. Ini sangat menyenangkan ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendapat 3 huruf tadi ACC, segera teman-teman bisa mendaftarkan proposalnya ke seminar proposal. Nah, di dalam seminar proposal ini nanti teman-teman akan berhadapan dengan 2 reviewer. Nah, 2 reviewer ini dia akan memberikan masukan mengenai proposal yang teman-teman buat. Silakan setiap masukan yang diberikan teman-teman cerna, terus teman-teman diskusikan dengan dosen pembimbing skripsi. Akan tetapi mungkin di tahap seminar proposal ini juga ada yang sudah memberikan nilai, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya intinya adalah reviewer ini akan memberikan masukan, akan tetapi ada beberapa mungkin universitas yang di dalam seminar proposal ini sudah memberikan nilai proposal skripsi. Jadi silakan teman-teman lalui ini dengan senang hati. Yakin ketika teman-teman mengerjakan sendiri, maka seminar proposal ini akan berjalan dengan baik. Seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman jangan menutup mata. Ketika ada masukan dari reviewer, silakan dipertimbangkan, silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing skripsi. Nah, ketika teman-teman dan DPS sudah sepakat mengenai masukan, misalkan masukan dari reviewer, sudah oke lah, teman-teman sepakat, maka tahap selanjutnya adalah teman-teman akan melakukan skripsi. Nah, teman-teman di skripsi ini teman-teman akan mulai mencari data.
Jadi tadi datanya akan diperoleh bagaimana? Apakah dengan menyebarkan kuesioner, atau misalkan dengan wawancara, atau hanya mengunduh di website ya teman-teman. Ini tergantung dari data yang teman-teman gunakan, apakah data primer atau data sekunder. Nah, setelah teman-teman memperoleh data, alangkah baiknya data ini tidak dianggurkan, tetapi langsung teman-teman lakukan analisis. Oke, dengan teknik analisis yang teman-teman sudah buat di bab bukan di bab ya, tapi di proposal sebelumnya. Silakan teman-teman lakukan analisis. Ingat ya teman-teman, ketika ada kendala silakan ketemu dengan dosen pembimbing skripsi. Setelah melakukan analisis, teman-teman silakan coba buat pembahasan. Selain itu, teman-teman silakan buat kesimpulan, saran, dan keterbatasan. Ingat teman-teman, di tahap skripsi teman-teman masih didampingi oleh dosen pembimbing skripsi. Jadi ketika ada kebingungan, ada kesulitan dalam pembuatan skripsi, jangan sungkan untuk meminta solusi dari dosen pembimbing skripsi. Lagi-lagi di tahap skripsi ini teman-teman menunggu 3 huruf, yaitu ACC. Nah, ketika ini sudah dikatakan ACC, teman-teman pasti sangat senang lah, sudah berakhir nih penderitaannya mungkin ya saat membuat skripsi karena sudah di ACC. Nah, ketika skripsinya teman-teman sudah di ACC, maka teman-teman tahap selanjutnya itu adalah melakukan ujian skripsi atau ujian pendadaran. Nanti di ujian pendadaran ini teman-teman akan diberi 3 penguji. Jadi teman-teman akan berhadapan dengan 3 penguji. Salah satu pengujinya adalah DPS teman-teman. Tapi ingat ya, di saat ujian skripsi DPS berperan sebagai penguji teman-teman. Nah, di ujian pendadaran ini teman-teman juga akan diberi masukan kembali mengenai hasil penelitian teman-teman. Tetapi di sini juga sudah dilakukan penilaian. Jadi nanti teman-teman bisa memperoleh nilai sempurna atau mungkin kurang. Nah, ini tergantung dari hasil penelitian teman-teman. Tapi lagi-lagi teman-teman jangan merasa takut ketika memang skripsinya itu dikerjakan sendiri dengan baik, dengan tekun, dan dengan tanggung jawab, maka di saat ujian pendadaran pun teman-teman akan santai, enjoy untuk menjawab pertanyaan penguji. Nah, untuk pertanyaan penguji, kisi-kisinya sudah saya bagikan sebelumnya ya, silakan bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, saat ujian teman-teman mendapatkan masukan dari penguji, maka setelah ujian teman-teman akan mendiskusikan kembali dengan DPS. Ketika itu sudah oke lagi-lagi, maka tahap selanjutnya teman-teman akan kembali lagi nih ke penguji untuk memberikan hasil revisi. Ketika penguji menganggap sudah oke, maka penguji itu akan membubuhkan tanda tangan di halaman pengesahan. Wow, ketika penguji sudah membubuhkan tanda tangan di halaman pengesahan kita akan terharu, kita akan senang, kita akan bangga dengan diri kita karena skripsi kita itu sudah berakhir. Tapi ingat ya teman-teman, walaupun skripsi kita telah berakhir, diupayakan ketika skripsi kita sudah selesai, sudah mendapatkan tanda tangan penguji, silakan teman-teman mencoba untuk mempublikasikan. Sayang ya teman-teman ketika kita punya skripsi tapi hanya tersimpan misalkan di dalam lemari perpus, di database perpus, dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman alur tentang tahapan ujian skripsi. Kalau teman-teman sudah ujian skripsi, berarti hampir 99% kelulusan sudah di depan mata. Ini akan terharu teman-teman karena teman-teman hanya menyelesaikan administrasi lainnya. Teman-teman sudah sudah berjuang dengan keras, maka nanti hasilnya adalah teman-teman akan memperoleh gelar yang teman-teman impikan, yang insya Allah akan berguna di masa yang akan datang untuk mencari suatu pekerjaan. Oke teman-teman, saya hanya berpesan, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Ketika teman-teman punya ide, maka tuangkanlah dalam tulisan. Jangan hanya saja ide itu hanya terbayang di pikiran teman-teman. Kalau idenya hanya terbayang-bayang di pikiran teman-teman, maka skripsi itu tidak akan selesai-selesai. Ingat ya teman-teman, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu sharing saya tentang tahapan ujian skripsi. Mungkin itu dulu ya teman-teman, kita akan bertemu lagi di channel-channel berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.